Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya Ahmad Firdaus. Kali ini saya akan membahas soal tes matematika yang terjadi pada PSB SMA Lab School tahun 2020 bersama saya Ahmad Firdaus. Nah, di kesempatan kali ini, naskah kode soal yang saya bahas adalah kode A yang dilakukan pada saat PSB SMA Lab School, dilakukan di hari Minggu 9 Februari tahun 2020, dan salah satunya adalah pelajaran matematika. Baik, matematika sendiri pada kode naskah ini diberikan pada nomor 21 sampai dengan nomor 35. Kita mulai langsung bahas ya. Di nomor 21 ada informasi suatu sudut besarnya 4 kali dari sudut penyikunya. Berapakah selisih kedua sudut tersebut? Oke. Untuk mengerjakan soal ini, kita misalkan terlebih dahulu, sudut yang saling berpenyiku itu adalah A sama B. Nah, sehingga A ditambah B sama dengan 90 derajat. Nah, jika A-nya kita pindah ruaskan ke kanan, maka akan terjadi B sama dengan 90 derajat dikurang sama A. Nah, kemudian dari soal ada informasi bahwa suatu sudut besarnya 4 kali dari sudut penyikunya. Nah, sehingga kita boleh bikin A sama dengan 4B, ya. Oke, jadi A sama dengan 4B. Kemudian, karena tadi kita udah bikin B sama dengan 90 dikurang sama A, maka A sama dengan 4B, B-nya kita ganti dengan 90 dikurang sama A. Sehingga A sama dengan 4 dikali 90 dikurang sama A. Nah, nanti kita kalikan 4-nya ke bagian dalam ya. Jadi 4 dikali 90 adalah 360. Kemudian 4 dikali minus A adalah sama dengan minus 4A. Nah, karena ruas kiri punya A, ruas kanan punya minus 4A, minus 4A kita pindahkan ke ruas sebelah kiri. Jadi A ditambah 4A sama dengan 5A. Nah, 5A sama dengan 360 derajat. Sehingga A-nya sama dengan 360 dibagi sama 5, maka menjadi 72. Karena A-nya 72, kita substitusikan ke bagian atasnya itu, ya. Kan tadi B sama dengan 90 dikurang sama A. Sehingga jika A-nya kita ganti, 90 dikurang sama 72 adalah 18. Oke, A-nya sudah dapat 72 dan B-nya sudah dapat sama dengan 18. Nah, pertanyaannya kan tadi adalah berapakah selisih kedua sudut? Berarti A dikurang B, yaitu 72 dikurang sama 18 sama dengan 54. Oke, 54 ada di pilihan jawaban yang C. Oke, demikian untuk soal nomor 21. Semoga bisa dipahami. Silakan komentar jika ada yang kurang jelas ya di nomor 21. Kita lanjutkan ke nomor 22. Terdapat 3 penjaga taman hiburan A, B, dan C. Penjaga taman A berjaga setiap 3 hari, B berjaga setiap 4 hari, dan C berjaga setiap 5 hari. Pada hari Minggu, mereka berjaga bersama-sama untuk pertama kali. Nah, pada saat mereka akan berjaga bersama untuk kedua kalinya, A sakit sehingga tidak masuk. Oke, pertanyaannya adalah mereka akan berjaga bersama untuk berikutnya pada hari apa? Oke. Kalau kita memahami sekilas, ini antara pertemuan hari berarti kita bicara mengenai KPK, yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Nah, di soal kan ada angka 3, 4, sama 5 ya dalam harinya. Sehingga KPK dari 3, 4, sama 5 agar mudah karena ini kelipatannya agak tidak ada yang sama nih di angka kecil, maka langsung kita kalikan saja, yaitu 3 kali 4 kali 5 sama dengan 60 derajat. Nah, sehingga mereka akan berjaga bersama-sama setelah K dikali 60 hari. Nah, di mana K-nya itu menyatakan bilangan asli. Ya, jadi tergantung nanti pertemuan keberapanya. Seperti itu. Oke. Perhitungannya dari hari Minggu, karena dari informasi di soal, mereka hari Minggu berjaga bersama-sama untuk pertama kalinya. Nah, kemudian karena untuk yang kedua kalinya akan berjaga-jaga bersama-sama, A sakit. Nah, maka setelah 120 hari dari hari Minggu, mereka akan berjaga sama-sama lagi untuk yang berikutnya.
Nah, di sini A-nya tidak kita perhitungkan sakit karena kan sudah otomatis ya. Mereka bertemunya setiap 60 hari sekali. Maka ketika dia yang sakit tidak kita perhitungkan. Karena pada sakitnya itu adalah sakit diinformasikan pada hari H sehingga kita tidak akan mengurangi nilai KPK-nya. Nah, kemudian kita hitung bersama-sama kembali berarti 120 hari dari hari Minggu. Oke, bagaimana caranya? Nah, banyak dalam satu hari kan adalah 7 hari ya. Sehingga 120 hari kalau kita bagi 7 itu adalah 17. Nanti ada sisanya yaitu 1 hari. Oke, nah sisa 1 hari itulah yang akan kita perhitungkan. Sehingga 1 hari sesudah hari Minggu yaitu adalah hari Senin. Oke, baik. Itu untuk nomor 22 tadi. Oke. Sehingga kita lanjutkan ke nomor berikutnya, ke nomor 23. 23 soal mengenai bangun ruang. Di sini kita ditantang untuk mengingat-ingat mengenai rumus dari bangun ruang. Ada prisma, limas, kerucut, sama bola. Jika suatu bangun yang ruang mempunyai volume 300 cm3, maka kemungkinan bangun ruang tersebut adalah apa katanya. Nah, mau nggak mau kita harus nyari satu persatu nih antara A, B, C, D. Syukur-syukur kalau udah dapat A, maka nanti langsung ketemu jawabannya ya. Oke, kita coba hitung satu persatu. Volume prisma adalah panjang kali lebar kali tinggi, karena di sini bentuknya adalah balok. Balok itu adalah yaitu prisma juga ya, prisma segi 4. Nah, jika kita perhitungkan, maka panjang kali lebar kali tinggi adalah 1000 dapatnya. Sedangkan permintaan di soal adalah 300, berarti bukan prisma jawabannya. Kita cek yang berikutnya, yaitu mengenai limas. Limas dengan alas persegi. Nah, kalau kita perhitungkan, limas itu volumenya adalah sepertiga panjang kali lebar kali tinggi. Ya, jadi ini limasnya adalah limas persegi panjang. Jika kita masukkan data-datanya, sepertiga kali 10 kali 10 dikali sama 9, maka akan didapatkan nilai 300. Nah, inilah sesuai dengan permintaan dari soal tersebut. Yang diminta adalah yang volumenya sama dengan 300. Oke, nah sudah dapat jawabannya ya, yang B. Oke, saya ralat sedikit. Limasnya bentuknya limas persegi dengan tinggi sama dengan 9. Jadi boleh dengan rumus sepertiga S kali S kali sama T ya. Karena sisinya adalah persegi. Silakan diralat nanti ya sendiri. Sama saja kok nanti dalam perhitungannya. Nah, biar komplit kita cari volume kerucutnya. Sepertiga pi r kuadrat kali sama T. Nah, jari-jarinya adalah 10, tingginya adalah 30. Jika diperhitungkan, nanti jawabannya adalah 3140. Bukan ya, ternyata. Dan satu lagi jika kita hitung supaya komplit. Volume bola itu adalah 4/3 pi r pangkat 3. Berarti 4/3 dengan jari-jari sama dengan 3. Nah, jika diperhitungkan nanti dapatnya 113,04. Nah, tapi kalau sudah dapat jawaban langsung yang limas, langsung kita coret saja ya pilihan yang B isinya. Jadi kita nggak usah buang-buang waktu lagi untuk mencari pilihan jawaban C dan D-nya. Oke, itu untuk nomor 23. Semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nomor berikutnya adalah soal mengenai SPLDV, yaitu sistem persamaan dua variabel. Loh, ini kok X sama Y-nya di bawah? Oh, tenang. Ini tidak sulit kok. Ini sama kayak eliminasi biasa. Baik, kita ambil dua persamaan tersebut, kita susun ke bawah ya. Jadi, kita lakukan proses eliminasi. Nah, ternyata antara persamaan yang pertama dan yang kedua sudah sama-sama punya nilai Y yang sama, yaitu sama-sama 3. Tapi bedanya yang satu minus, yang satunya plus. Oke. Nah, tidak masalah, kita bisa langsung eliminasi. Karena di sana tandanya berbeda, maka kita eliminasi dengan tanda plus ya. Biar min 3 per Y sama 3 per Y-nya akan habis. Oke. Ketika ditambah, 5 tambah 7 adalah 12 per X. 1 tambah 2 adalah 3. Nah, untuk menghitungnya, bagaimana caranya? Caranya, X sama 3-nya, nanti kalian tukar posisi. Menjadi 12 dibagi sama 3. Oke, 12 dibagi 3, berarti X-nya sama dengan 4.
Oke, semoga bisa dipahami untuk eliminasinya. X-nya sudah kita dapatkan. Lalu saya ambillah persamaan yang pertama. Untuk persamaan yang pertama, X-nya saya ganti dengan angka 4. 5/4 dikurang 3/Y sama dengan 1. Nah, tujuan kita kali ini adalah mencari Y-nya. Nah, karena min 3/Y nilainya negatif, maka saya tukarkan posisinya ke sebelah kanan, bertukar sama si 1. Tujuannya biar Y-nya tidak negatif. Oke, sebelah kirinya adalah 5/4 dikurang sama 1. Kalau kita hitung kan berarti 5/4 dikurang 1 atau 5/4 dikurang 4/4 sama dengan 1/4. Nggak apa-apa ya, kita pindah ruas lagi, karena hurufnya kita usahakan taruh di sebelah kiri. Jadi 3/Y sama dengan 1/4. Jika dikali silang, maka nilai Y-nya sama dengan 12. X-nya dapatnya 4, Y-nya dapatnya 12. Pertanyaannya adalah, yaitu berapakah Y dibagi sama X? Y dibagi sama X berarti 12 dibagi sama 4. Nah, jawabannya adalah 3. Ya, alhamdulillah dapat di pilihan yang C jawabannya. Oke, begitu. Semoga bisa dipahami untuk nomor 24. Jika kurang jelas atau ada yang butuh dikoreksi, boleh silakan di komentar, berikan nomornya dan koreksinya apa atau sarannya apa. Oke, semoga bisa dipahami untuk nomor 24. 24 jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan untuk nomor 25. Gambar berikut menunjukkan sebuah persegi yang dibagi menjadi 6 bagian yang sama. Nah, jadi ada persegi. Nah, di situ ada garis, ada bentuk bangun datar masing-masing. Di situ bentuknya persegi panjang. Karena di situ bentuknya persegi, kalau dibagi sama 6 nanti kita bikin aja nih gambarnya seperti ini. Sisi vertikalnya S, sisi horizontalnya sebenarnya S. Cuma karena dibagi 6, kita bikinlah dengan L yang sama di situ. Ya, jadi ada 6L pada gambar yang kita rapikan pada gambar di sebelah kanan. Oke, supaya jelas, jadi dikasih dengan huruf L. Oke. Nah, pada gambar dapat diketahui bahwa S sama dengan 6L ya. Nah, bagian atasnya coba diperhatikan di gambar yang sebelah kanan. S itu sama dengan 6L. Nah, kemudian di soal juga ada sama informasi setiap bagian merupakan persegi panjang dengan keliling sama dengan 70. Kalau kita ambil sebuah persegi panjang berarti kan nanti ada S sama L ya. S-nya sebagai panjangnya, L-nya sebagai lebarnya. Nah, sehingga pada keliling satu buah persegi panjang berarti 2 buka kurung S ditambah sama L sama dengan 70. Nah, kita substitusi ya, S-nya diganti dengan 6L. Nah, di atas tadi ada tuh S sama dengan 6L. Nah, S-nya kita ganti dengan 6L, berarti 2 dikali 6L ditambah sama L. 6L ditambah sama L adalah 7L. 2 dikali 7L adalah 14L. Nah, kemudian 14-nya kita pindah ruaskan ke kanan. Jadi 17 dibagi sama 4 sama dengan 5. Oke, jadi setiap lebar dari persegi panjang kita sudah dapat nilainya sama dengan 5. Karena L-nya 5 dan tadi di atas ada informasi S sama dengan 6L, maka S-nya adalah 6 dikali 5. Jadi S-nya sama dengan 30. Nah, pertanyaannya kan tadi di atas adalah berapakah luas persegi yang dimaksud? Nah, perseginya kan berarti ukurannya berarti itu dong 30 kali sama 30 ya. Nah, sehingga jawabannya adalah sama dengan 900 cm persegi. Oke, semoga jelas untuk nomor 25. Jawabannya ada dari pilihan yang A isinya, yaitu 900 cm persegi. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 26. Nomor 26 merupakan soal dari persamaan kuadrat. Nah, ada X1 dan X2 adalah akar-akar dari X kuadrat ditambah X dikurang sama 6. Nah, X kuadrat tambah X dikurang sama 6, kita faktorkan. Faktornya adalah X tambah 3 dikali sama X minus 2. Nah, kita buat di sini X ditambah 3 dan X minus 2 ya. Jadi, cari perkalian 6 yang selisihnya 1, yaitu 3 sama 2. 3 dikurang 2 adalah 6, 3 dikurang 2 adalah 1, dan 3 dikali sama minus 2 adalah yaitu minus 6. Sudah cocok ya?
sama persamaan di atasnya. Nah, masing-masing dari kurungnya kita bikin sama dengan 0. Jadi X tambah 3 sama dengan 0, dan X minus 2 sama dengan 0. Kalau kita pindah ruaskan, berarti nanti ketemunya X sama dengan minus 3, dan X sama dengan 2. Pertanyaannya adalah, berapakah nilai 1 per X1 ditambah 1 per X2? Oke, kita input saja datanya. Berarti 1 per 2 ditambah sama 1 per min 3. Di sini ingat ada plus ketemu min, maka kita rubah nanti menjadi setengah dikurang sepertiga. Lalu seperti biasa, kalau ada pecahan dikurang, maka kita samakan penyebutnya ya. Penyebutnya menjadi 6. Sehingga menjadi 6 dibagi 2, 3. 6 dibagi 3 adalah 2. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Penyebutnya tetap 6. Sehingga jawabannya adalah yang B, yaitu sama dengan 1 per 6. Oke, baik, kita lanjutkan ke nomor 27. Nomor 27 ada informasi gambar mengenai sudut-sudut. Nah, perhatikan nanti ada sudut pelurus ya. Ada sudut pelurus. Pelurus itu berarti sudutnya sama dengan 180 derajat. Oke, pertanyaannya adalah berapakah nilai X pada gambar tersebut? Nah, oke, gambarnya kita perbesar sedikit dan kita kasih nama nih. Kita kasih nama A, B, C, D, E ya pada gambar. Kita berikan nama biar lebih jelas. Lalu yang pertama adalah kita akan mencari sudut ADC terlebih dahulu. Ya, kita nyari sudut ADC. Bagaimana sih sudut ADC? ADC itu kan ada garis EC ya. Garis EC itu kan garis pelurus ya. Nah, karena di situ ADE-nya sama dengan 80, berarti sudut ADC sama dengan 180 dikurang sama 80. Oke, saya ulangi. EDC adalah garis pelurus. Karena EDA sudah ada 80, maka untuk mencari ADC, berarti 180 dikurang sama 80. Maka sudut ADC-nya sama dengan 100 derajat. Sesudah itu kita cari sudut ABD. Kita nyari sudut ABD. Bagaimana caranya? Caranya 180 dikurang sama DBC. Ya, lagi-lagi ada garis AC di situ, perhatikan. Garis AC adalah garis pelurus. Maka untuk mencari ABD berarti 180 dikurang sama 125. Ketemulah sudutnya sama dengan 55. Oke. Nah, berikutnya kita nyari sudut ADB. ADB. Nah, perhatikan segitiga ABD. Nah, tadi kan sudah ada sudutnya 55 milik ABD, maka untuk mencari ADB yaitu 180 dikurang 50 dikurang sama 55. Ingat, total sudut ABD segitiganya adalah 180 derajat. Berarti 180 dikurang 50 dikurang 55 sama dengan 75. Nah, langkah terakhir deh. Tadi kan ADC udah dapat ya 100 ya. Kemudian ADB sudah dapat sama dengan 75. Sehingga untuk mencari X-nya berarti ADC dikurang sama ADB, yaitu 100 derajat dikurang sama 75 derajat. Maka jawabannya adalah 25 derajat. 25 derajat ada di pilihan yang C isinya. Oke, ya silakan nanti diulang kembali agar bisa memahami dengan baik pada penjelasan di soal nomor 27. Kita lanjutkan ke nomor 28. Oke, di sini ada bentuk aljabar dipadukan dengan persamaan kuadrat. Nah, tentukanlah bentuk sederhananya ya. Saya tidak bacakan soalnya, langsung saja kita faktorkan yang bagian persamaan kuadrat. Di situ ada x kuadrat ditambah 3x tambah 2. Saya faktorkan menjadi x tambah 2 sama x tambah 1. Oke, diperhatikan posisinya. Nah, karena di sini adalah penjumlahan pecahan, maka kita harus samakan penyebutnya terlebih dahulu. Penyebutnya ada x tambah 2, ada x tambah 2 sama x tambah 1. Nah, penyebutnya cukup x tambah 2-nya sekali aja. Jadi penyebutnya adalah x tambah 2 dikali sama x tambah 1. Lalu pada bagian pertama kan dia nggak punya penyebut x tambah 1 ya, maka kita kalikan.
3 bagian yang awal itu kita kalikan dengan X tambah 1. Karena dia tidak memiliki penyebut X tambah 1. Oke, jadi 3 buka kurung X tambah 1. Bagian sebelah kanannya pembilangnya tetap kita tulis X tambah 3 saja. Karena kan dia sudah memiliki penyebut semuanya. 3-nya kita kalikan ke dalam, ya. Jadi 3X tambah 3 ditambah X tambah 3. Lalu 3X tambah X adalah 4X, 3 tambah 3 adalah 6. Kemudian bagian penyebutnya kita kalikan kembali, kalikan pelangi ya, atau kembalikan ke asalnya. X tambah 2 sama X tambah 1, yaitu menjadi X kuadrat tambah 3X ditambah sama 2. Oke, kalau kita lihat pilihan jawabannya, ya hanya A yang memenuhi pada bagian atasnya, ya, yaitu 4X ditambah sama 6. Oke, semoga jelas untuk nomor 28. Kita lanjutkan ke nomor 29. Oke, nomor 29. Di sini ada 1/4 dikali 2/5 dikali 3/6 dikali 4/7 dan seterusnya sampai di 17/20. Oke, bagaimana caranya? Oke, caranya gampang. Ini bentuknya perkalian pecahan ya. Jadi boleh kalian jadikan satu nih garisnya. Terus angka atasnya kalian teruskan saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 17. Nah, seperti pada gambar seperti ini. Diteruskan saja. Begitupun bagian penyebutnya. Ada 4, 5, 6, 7, 8. Teruskan sampai angka 20. Nggak apa-apa, diteruskan saja. Sedikit banyak nggak apa-apa. Tapi nanti akan jelas bahwa karena ini perkalian, maka atas sama bawah ada angka yang sama ya. Dari 4 sampai 17 boleh kalian coret 4 sampai 17 ya. Sehingga nanti bagian atasnya atau pembilangnya hanya tersisa 1 kali 2 kali 3. Dan bagian bawahnya hanya tersisa 18 kali 19 kali 20. Sehingga jawabannya sama dengan 1/1140 isinya jika dihitung ya. Nanti boleh sederhanakan dulu tuh 2 sama 3 dan 18. Kalau disederhanakan nanti dihitung juga hasilnya akan sama, yaitu 1/1140. Jawabannya adalah yang B isinya. Oke, itu untuk nomor 29. Kita lanjutkan ke nomor 30. Sedikit lagi. Di nomor 30 ada informasi diketahui segitiga PQR adalah segitiga sama kaki. PQR adalah segitiga sama kaki. Dengan PR sama dengan RQ. Nah, jadi kaki yang sama adalah PR sama RQ. Garis M melalui titik tengah dari dua sisi ketiga sisi tersebut. Nah, jadi informasinya garis M melalui titik tengah dari dua sisi segitiga tersebut. Nah, pertanyaannya tentukanlah gradien dari garis M. Nah, karena di soal ada informasi melalui titik tengah dari dua sisi segitiga tersebut, berarti kalau kita gambarkan nih, nah berarti nanti S-nya ada pas banget di bawah dari si R. Oke, ya, jadi S-nya itu di bawahnya kita kasih nama S, pas banget adanya di bawah garis R. Nah, bagaimana cara mencari titik? Oh iya, karena S-nya pas banget di bawah ya, berarti kan titik S itu adalah yaitu 1,0. Ya, nanti kita simpan datanya. Terus bagaimana cara mencari titik M? Titik M kan terletak di pertengahan antara R sama Q. Nah, ingat cara mencari koordinat titik pertengahan? Maka untuk mencari koordinat titik M, pertengahan PQ, tinggal ditambahkan aja ya, pakai rumus X1 tambah X2 dibagi 2, koma, Y1 tambah Y2 dibagi sama 2. Nah, titiknya antara R sama Q. Sehingga kalau X1 tambah X2-nya berarti 1 tambah 4 dibagi sama 2. Dan satunya lagi 4 ditambah 0 dibagi sama 2. Nah, ketemunya adalah 5/2,2. Oke, tadi titik S karena jatuh di tengah-tengah. Maaf, di bawah persis dari R. Yaitu 1,0. Sehingga untuk mencari gradiennya adalah tinggal pakai rumus yang itu tuh. Gradien 2 titik. Y2 min Y1 per X2 dikurang X1. Ya, jadi 2 dikurang 0 dibagi 5/2 dikurang 1. Nanti 2 dibagi 3/2. Nah, kita naikkan ke atas sama kayak 2 dikali 2/3 ya. Maka jadi jawabannya sama dengan 4/3. Baik, silakan jika ada kurang jelas di nomor 30 ini
boleh berkomentar di bagian bawah, sebutkan nomornya, kemudian kasih penjelasan ya, nanti biar sama-sama kita diskusi. Itu untuk nomor 30, jawabannya adalah 4/3, yaitu yang B isinya. Kita lanjutkan nomor 31. Lagi-lagi nomor 31 ditantang dengan aljabar ya, mirip sama kayak yang tadi nomor sebelumnya. Nah, di sini ruas kirinya ada penyebut yang belum sama, yaitu bagian 1/x tambah 1. Kita samakan dulu penyebutnya. Penyebutnya menjadi X tambah 1 dan X min 1. Ini saya pisahkan dulu, tapi penyebutnya sama aja. Nah, tujuannya adalah bagian atasnya itu kita kalikan dengan X min 1 pada angka satunya. Oke, nah sekarang kita jadikan 1 nih. Berarti 6X dikurang 12 ditambah satunya kalau dikalikan ke dalam X min 1, maka menjadi X min 1. Penyebutnya saya jadikan 1 sekarang. Oke. Nah, ruas kiri sama ruas kanan ada penyebut yang sama yaitu X min 1. Saya coret dulu. Kemudian pada sebelah kiri itu kita tambahkan tuh ya, 6X tambah X jadinya 7X. Min 12 sama min 1 maka jadi min 13. Nah, seperti biasa kita proses dengan kali silang. 7X min 13-nya kita kalikan dengan 1. Kemudian 4-nya kita kalikan dengan X tambah 1. Dilakukan dengan proses kali silang. Kemudian yang kanan kan adalah 4X ditambah 4 ya. Nah, 4X-nya saya pindahkan ke sebelah kiri. Jadi 7X dikurang 4X. Ruas kanannya 4 ditambah sama 13. Karena di sebelah kiri min 13, maka pindah ke kanan jadi plus 13. Kemudian kalau dihitung sebelah kirinya adalah 3X, sebelah kanannya adalah 17. Ya, berarti nanti nilai X-nya jika dibagi sama 3, 17 dibagi sama 3, pecahan campurannya adalah 5, sisanya 2, penyebutnya adalah 3, atau 52/3. 52/3 ada di pilihan yang D isinya. Oke. Kita lanjutkan ke nomor 32. 4 siswa membandingkan nilai yang diperoleh masing-masing dengan rata-rata nilai mereka. Nilai Dian 8 lebih tinggi daripada nilai rata-ratanya. Nilai Cila 6 lebih rendah dari rata-ratanya. Nilai Ulil setengah dari nilai rata-ratanya. Dan nilai Anab adalah 82. Rata-rata nilai keempat siswa tersebut adalah berapa? Oke. Rata-rata di sini kita anggap sebagai X, sehingga jika kita baca kembali nih dari soal ceritanya, kan tadi nilai Dian 8 lebih tinggi. Oh, berarti jadi 8 ditambah sama X. Ingat, tadi rata-ratanya kita anggap sebagai X ya. Jadi 8 ditambah sama X, kemudian nilai Cilanya 6 lebih rendah, berarti 6 dikurang sama X. Dan nilai Ulil setengah dari X-nya, serta nilai Anab 82. Kita gunakan konsep rata-rata ya, di mana ada 4 anak, berarti dibagi sama 4 nih, masing-masing nilainya. Ya, kita kalikan si 4-nya, ruas ke kanan, menjadi 4 dikali sama X ya, jadi bagian kanannya. 4-nya saya kali silang dengan X-nya. Ruas sebelah kirinya kita buka kurungnya saja. Jadi 8 ditambah X dikurang 6 ditambah setengah X ditambah 82 sama dengan 4X. Oke. Nah, terus di sebelah kiri X-nya kita jadikan 1 semuanya ya. X tambah setengah X adalah 5/2X. 4X-nya kita pindahkan ke sebelah kiri, jadi dikurang 4X. Sebelah kanannya kita kasih angka yang biasa saja, yang tidak memiliki X. Yaitu ada angka min 8 ditambah 6 dikurang 82. Oke, kalau dihitung adalah 5/2X dikurang 4X adalah yaitu min 3/2X sama dengan minus 84. Nah, tinggal dibagi saja ya. Nanti nilai X-nya min 84 dibagi minus 3/2. Oke, ketemunya sama dengan 56. Ingat tadi rata-ratanya kita anggap sebagai X. Maka dari sini kita akan dapat nilai rata-ratanya atau X-nya yaitu sama dengan 56. Ada di pilihan jawaban yang A isinya. Oke. Kita lanjutkan ke soal bangun ruang kembali di soal nomor 33. Nah, di sini ada Raffi menumpuk beberapa tabung ya. Ada tabung paling atas, tengah, sama bagian bawah. Semakin ke bawah semakin besar. Karena dari soal informasinya adalah tinggi masing-masing tabung adalah sepertiga dari tinggi tabung yang ada di bawahnya.
Kita misalkan aja nih, yang atas kita anggap sebagai X ya. Berarti kan karena dia tingginya sepertiga daripada yang bawahnya, atau yang bawahnya kita bikin jadi 3 kali lipatnya ya. Jadi yang tengahnya itu tingginya adalah yaitu 3x. Kemudian bagian bawahnya lagi dilipat dengan 3 lagi menjadi 9x. Nah, di soal ada informasinya pada gambar ya, ada tingginya sama dengan 52 dari atas sampai bawah. Sehingga kita tambahkan saja x tambah 3x tambah 9x sama dengan 52. Lalu 13x sama dengan 52. Nah, berarti x-nya sama dengan 52 dibagi sama 13. Maka dapatlah nilainya 4. Nah, ingat tabung yang paling kecil di atas, paling atas kita namakan sebagai X. Nah, sehingga kita langsung dapat jawabannya, yaitu X sama dengan 4. Oke, nomor 34. Suatu perusahaan melakukan rekrutmen karyawan dengan cara melaksanakan 2 jenis tes terhadap calon karyawannya, yaitu tes psikologi dan tes akademik. Peserta tes dinyatakan diterima jika lolos kedua tes tersebut. Dari 30 peserta yang terdaftar, ternyata ada 5 orang yang mengundurkan diri. Sehingga, jika setelah tes dilaksanakan, diketahui bahwa 20 orang lolos tes akademik dan 17 orang lolos tes psikologi, maka banyak peserta tes yang diterima perusahaan tersebut adalah berapa? Oke. Ya, ini soal mengenai diagram Venn ya. Di kelas 7 SMP pernah dipelajari. Kita gunakan formula diagram Venn aja biar lebih mudah dalam mencarinya. Karena yang ditanya adalah yang lolos. Nah, yang lolos itu kan berarti harus lolos psikologi sama akademik. Baik. Kita pakai rumus yang diagram Venn, yaitu di mana banyaknya yang total pesertanya, yaitu yang psikologi sama akademik, sama dengan banyaknya lolos akademik ditambah banyaknya yang psikotes dikurangi dengan yang bisa keduanya, yaitu baik akademik ataupun psikotes, dan ditambah yang tidak lolos akademik ataupun psikotesnya. Ya, kita pakai konsep gabungan sama irisan. PUA berarti gabungannya, ANP berarti irisannya. Nah, sehingga totalnya tadi kan ada 30 siswa dari informasi soal yang terdaftar. Kemudian yang lolos akademiknya ada 20 orang. Kemudian yang psikologinya ada 17 orang. Nah, yang ditanyakan yang lolos kedua-duanya, yaitu dikurang sama X ya. Dan ditambah 5 orang. 5 orang itu yang mengundurkan diri, berarti yang tidak ikutan atau tidak ada bagian dari si akademik ataupun psikotesnya. Nah, ini cara paling gampang daripada diagram Venn, karena tinggal gunakan konsep rumusnya saja. Nanti kalau diutak-atik, ya X-nya pindah ruaskan ke sebelah kiri. Yang sebelah kanannya 20 tambah 17 tambah 5 adalah 42. 30-nya pindahkan ke sebelah kanan. Jadi 42 dikurang 30 jadi sama dengan 12. Nah, 12 orang inilah yang lolos ke dua-duanya. Atau yang bisa psikotes dan akademik. Pilihan jawabannya adalah yang di D isinya. Oke, kita masuk ke soal bagian terakhir, nomor 35. Diketahui luas persegi panjang adalah 96 cm persegi dan kelilingnya sama dengan 46. Panjang sisi yang harus dipotong agar persegi panjang tersebut menjadi sebuah persegi adalah berapa? Oke. Ya. Informasi di soal P kali L sama dengan 96 dan kelilingnya sama dengan 40. Oke, kalau kita utak-atik nih, P tambah L-nya berarti sama dengan 20 ya. Karena kan 40 dibagi sama 2, jadinya sama dengan 20. Nah, cari dua angka nih, kalau dikali 96, kalau ditambah 20. Oh, angka tersebut ternyata 12 sama 8. Ya. Jadi boleh pakai persamaan kuadrat atau boleh pakai logika saja. Kalau dikali 96, kalau ditambah sama dengan 20. P-nya sama dengan 12 dan L-nya sama dengan 8. Oke, nah bagaimana cara memahami bagian yang dipotong? Nah, kan awalnya berarti di sini ada lebarnya 8, panjangnya 12. Nah, persegi panjang ini mau kita bikin jadi persegi, otomatis yang kita potong yang panjangnya 12 ya, mengikuti yang kecil ya, menjadi ukuran 8 kali 8. Nah, agar si 12 yang menjadi 8, berarti otomatis ini kita harus potong. Dan yang dipotong berapa? Karena di sini ukurannya 8, supaya jadi 12 berarti yang dipotong adalah 4 ya. Sehingga
Yang dipotong adalah yaitu 12 dikurang sama 8 sama dengan 4 ya. Oke, semoga jelas. Untuk soal nomor 35 dari ilustrasi gambar yang saya buat. Demikianlah pembahasan soal PSB SMA Lab School tahun 2020. Semoga bisa dipelajari dengan baik dari penjelasan yang saya buat. Dan bagi yang menyiapkan untuk tes Lab School tahun 2021 bisa dimaksimalkan. Jangan lupa pelajari juga soal 3 tahun sebelumnya agar lebih aman dan lebih terbayang soal-soal apa yang keluar pada soal Lab School 4 sampai 5 tahun terakhir. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa selalu istiqomah berdoa dan belajar. Semoga sukses dan lolos tes PSB SMA Lab School tahun 2021. Saya pribadi terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan soal ini. Wassalamualaikum